Geng, pernah gak sih kalian tuh ngerasa ada sebuah tempat yang tidak seharusnya ada? Tempat yang sunyi, tapi bukan sekedar sepi, melainkan seperti ditinggalkan oleh dunia. Konon, di beberapa sudut bumi ini, ada yang disebut sebagai gerbang menuju dunia lain. Bukan gerbang megah seperti layaknya di film-film, tapi justru tempat-tempat biasa yang terasa salah. Hutan yang terlalu gelap meski siang hari, lorong kosong yang gema langkahnya terdengar bukan hanya milik kita, ataupun bangunan tua yang menyimpan bisikan dari masa lalu. Inilah dia pembahasan kita pada hari ini, yaitu pintu lawang. Pintu lawang atau gerbang menuju alam lain. Oke geng, buat kalian yang suka terhadap pembahasan mengenai misteri-misteri ataupun cerita horor lainnya, kalian bisa berkomentar, mengirimkan kisah-kisah kalian ataupun cerita-cerita menarik kalian di komentar. Nanti akan saya berikan sebuah akses untuk email untuk mengirimkan cerita-cerita kalian semua. Nah geng, pintu lawah itu merupakan sebuah penyebutan di tempat saya. Jika di tempat kalian sebutannya apa, geng? Tulis di kolom komentar ya, geng. Geng, katanya gerbang ini bukan selalu terlihat, tapi ia bisa dirasakan. Udara di sekitarnya mendadak dingin menusuk tulang. Bulu kuduk berdiri tanpa alasan. Dan ada perasaan seperti sedang diawasi sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa orang juga percaya dunia kita dan dunia makhluk gaib berjalan berdampingan. Hanya dipisahkan oleh lapisan tipis yang rapuh. Dan di titik-titik tertentu, lapisan itu bisa terbuka. Nah, bayangkan geng, kalian berdiri di depan sebuah pintu tua yang lapuk. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada suara kecuali detak jantung kalian sendiri. Tapi saat tangan kalian mendekat, pintu itu perlahan terbuka sendiri. Dari dalamnya bukan cahaya yang menyambut kalian, melainkan kegelapan yang sangat pekat. Seolah menelan segala yang hidup. Konon, mereka yang terlalu lama berada di dekat gerbang itu mulai mendengar bisikan. Awalnya terdengar bisikan yang samar-samar gitu. Lalu semakin jelas memanggil nama mereka atau meminta mereka untuk masuk ke dalamnya. Dan yang paling penting dan paling mengerikan, geng, bukan semua orang yang masuk bisa untuk kembali. Oke, geng. Tapi juga diingatkan kepada kalian semua bahwasanya cerita seperti ini banyak berasal dari kepercayaan dan juga kisah turun-temurun. Belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan adanya gerbang ke dunia jin ataupun alam lain. Namun, rasa takut itu tetap terasa nyata. Benar bukan? Oke, tak perlu berlama-lama lagi. Mari kita sama-sama masuk ke ceritanya. Ini dia cerita kita malam ini.
Oke, geng. Kisah ini berawal ataupun bermula pada tahun 2018 sebelum adanya COVID ya, geng ya. Nah, kisah ini diceritakan oleh salah seorang sahabat ataupun teman malam kita yang mengajukan sebuah cerita misteri dari daerahnya, yaitu daerah Kerinci. Namun di sini dia tidak mengizinkan saya untuk menyampaikan di mana lokasi ataupun letak daerah tersebut. Namun saya paham dengan cerita yang disampaikannya, yaitu mengenai pintu lawah ataupun gerbang menuju ke alam lain. Dan beberapa teman kita kali ini juga berbagi cerita kepada kita. Namun di sini identitasnya akan saya samarkan, yaitu kita panggil saja sebagai Adi dan juga Dika. Oke. Pada masa itu Adi dan juga Dika ini merupakan seorang anak ataupun seorang siswa yang baru menginjak jenjang sekolah SMP ataupun sederajatnya. Mereka itu baru lulus dari SD nih, geng. Mereka itu baru lulus SD dan juga naik ke jenjang berikutnya, yaitu SMP ataupun apalah itu disebutkan di sini. Nah, jadi cerita ini disampaikan oleh Adi yang mengalami peristiwa ini secara langsung bersama sahabatnya Dika. Kisah ini berlatar pada sebuah lokasi yang cukup terang dan juga damai pada saat itu. Dan walaupun dapat kita katakan ini merupakan daerah yang angker, tetapi pada saat itu sudah mulai banyak pencahayaan dan juga wilayah-wilayah di sekitar tempat Adi dan juga Dika ini tinggal sudah dapat dikatakan terang. Ya, karena listrik sudah banyak dan juga akses internet juga ada di sana. Nah, dari mana asal dan awalnya Adi dan juga Dika ini terjerumus ke dalam sebuah yang namanya pintu menuju ke dunia lain? Nah, ini kita simak sama-sama nih, geng. Nah, pada suatu ketika Adi dan juga Dika ini bermain lah ya, geng. Mereka itu bermain layaknya anak-anak pada usia mereka gitu. Main petak umpat, main lari-larian. Pada masa itu merupakan sebuah hal yang wajar. Berbeda dengan masa kita sekarang, yaitu anak-anak lebih memilih yang namanya bermain handphone dibandingkan dengan bermain permainan-permainan tradisional. Oke. Mereka tidak hanya memainkan permainan seperti layaknya petak umpet dan juga lari-larian, tetapi mereka juga memainkan yang namanya permainan congkak ataupun mengisi butir-butiran kecil tuh, geng, ke dalam sebuah wadah lingkaran. Dan ya banyak permainan-permainan lain ya, geng ya, seperti permainan kartu, membalikkan kartu gitu, ataupun permainan-permainan yang pernah nggak sih kalian itu main? Nah, yang jelas permainan tuh pakai yang namanya lonceng gitu, geng. Nah, dilempar loncengnya tuh nanti berbunyi. Nanti semua orang tuh pada lari gitu. Ibaratlah main kejar-kejaran pada masa itu. Oke, kita lanjut. Adi dan juga Dika ini merupakan anak kecil yang tergolong ceria gitu pada masanya. Mereka tuh nggak introvert istilahnya, guys. Mereka juga berteman dengan banyak teman sebayanya, baik itu dengan kakaknya ataupun dengan adik-adik yang di bawah dia setahun gitu. Mereka selalu menyambut baik akan adanya teman-teman di sekitar mereka. Dan juga pada saat itu diceritakan bahwasanya Adi ini dan juga Dika bermain di malam hari.
pada masa itu tentunya merupakan suatu hal yang wajar anak-anak kecil bermain setelah yang namanya menyelesaikan sholat maghrib dan juga sholat isya. Lalu kadang-kadang ada juga yang melanjutkan kegiatan malamnya dengan mengaji gitu kan, tadarus Al-Quran, baca ikro bagi yang ikro gitu kan, dan ya bermacam-macam kegiatan lainnya di malam hari. Tentunya kegiatan itu sudah mereka laksanakan dan mereka memutuskan untuk berkumpul di sebuah tempat yang biasa mereka datangi ketika datang bermain. Nah, ketika semuanya teman-teman mereka ini berkumpul, sekitar 8 orang ataupun 10 orang berkumpul, lalu mereka memutuskan yang namanya untuk bermain apa pada malam hari itu. Dan mereka itu memilih permainan, yaitu permainan petak umpet pada masa itu. Oke. Nah, seiring berjalannya malam gitu, waktu gitu kan, sekitar jam 8, jam 9 lah kan ya. Mungkin anak-anak masih diperbolehkan oleh orang tuanya untuk berkeliaran jam-jam segitu. Dan mereka itu pergi bermain ke sebuah tempat yang dilarang. Bukan maksud dalam kata dilarang tidak boleh dilewat, tetapi sangat bahaya jika anak kecil ataupun ya balita gitu kan melewati sebuah tempat tersebut tanpa pendampingan orang tua. Bahkan ada sebuah kisah yang mengatakan bahwasanya jika kita membawa satu ikat pisang ataupun sebuah pisang ke daerah sana, jika penduduk astral tidak menyetujui kehadiran kita, maka pisang tersebut akan berubah menjadi hitam ataupun pisang tersebut akan matang sempurna. Yang awalnya pisang ini kan geng warnanya kuning, tiba-tiba berubah menjadi warna hitam. Nah, itu kepercayaan mereka daerah-daerah sana nih, tempat tinggal Adi dan juga Dika nih geng. Nah, kita lanjut. Jadi Adi dan juga Dika ini melewati sebuah tempat tersebut, yaitu pintu lawah ataupun tempat astral yang merupakan tempat bersemayamnya berbagai macam jenis makhluk-makhluk astral di luar gender manusia. Nah, pada malam itu mereka ya bermain pada seperti biasanya dengan teman-temannya. Sampai suatu ketika Andi, Adi dan juga Dika bersama teman-teman lainnya memasuki wilayah tersebut, yang mana mungkin mereka merasa biasa-biasa saja, geng. Mereka itu merasa biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang menjanggal pada saat itu, dan juga mereka tetap melanjutkan permainan kejar-kejaran dan juga petak umpet mereka. Jadi seiring berjalannya waktu nih, Adi dan juga Dika memutuskan untuk bersembunyi di sebuah tempat yang berdekatan dengan pintu lawah tersebut. Bukan berarti di dalam pintu lawah itu tidak ada rumah, tetapi banyak rumah ya geng, banyak rumah di sekitaran pintu lawah. Tapi pintu itu sangat sakral dan juga tidak terlihat oleh mata kepala manusia, namun itu ada dan bisa dirasakan. Pergilah Adi dan juga Dika ini menuju ke sebuah tempat persembunyian yang biasanya mereka tempat mereka bermain di siang hari gitu. Ada semak-semak gitu kan. Lepas itu ada batang-batang kayu dan juga pagar besi yang membatas antara rumah orang sebelah kanan dan juga orang sebelah kiri gitu. Nah, di sini salah seorang teman dari Adi dan juga Dika ini, kita sebut saja sebagai Bobby. Bobby ini
pergi mencari mereka. Jadi Bobby ini yang istilahnya yang menjadi tukang carinya gitu, geng. Waktu teman-teman yang lainnya pada bersembunyi. Jadi Bobby ini pergi mencari mereka. Setelah itu tak berselang lama nih, geng. Setelah Bobby pergi mencari Andi dan juga Dika, mereka ketemu. Namun mereka ini mau kembali gitu kan, karena udah ketahuan gitu kan Andi dan juga Dika tempat persembunyiannya yang dia terbilang tidak bagus dan tidak menguntungkan bagi mereka berdua. Jadi mereka itu ketahuan sama Bobby. Lalu mereka datang membantu Bobby untuk mencari teman-teman yang lain. Kita lanjutkan. Jadi beberapa langkah setelah mereka meninggalkan tempat persembunyian Andi dan juga Dika, Andi mulai merasakan perasaan yang tidak biasa. Andi mulai merinding. Pas dia melihat ke belakang, lalu dia terkejut semangatnya. Dia melihat sesuatu yang tidak pernah dan tidak seharusnya ia lihat, saksikan rasanya, yaitu sebuah bayangan besar, tinggi. Oke, kita lanjutkan. Sebuah bayangan tinggi di balik sebuah rumah tempat mereka bersembunyi. Sangat tinggi, geng. Semakin mereka menjauh, bayangan tersebut makin tinggi. Ini bukan pohon. Bayangan itu warna hitam putih. Sangat tinggi. Mereka mundur selangkah. Bayangan tersebut semakin tinggi. Maka ini yang dinamakan hantu tinggi. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan juga setelah itu Adi menyampaikan perasaan gugupnya. Gimana gitu kan, rasanya seorang Adi ini kan anak kecil gitu, merasakan dan juga melihat sebuah sosok yang tidak seharusnya dapat dilihat oleh orang banyak gitu. Dia menyampaikan kepada Dika dan juga Bobby ada sebuah kejanggalan di sini. Jadi Dika ini ya ngikut gitu kan, langsung melihat ke belakang seperti yang dikatakan oleh Adi. Benar saja, geng, apa yang dilihat Adi persis sama dengan yang dilihat Dika dan juga Bobby pada saat itu. Bayangan tersebut makin tinggi semakin mereka menjauh. Saking takutnya mereka berlari kocar-kacir menjauh dari tempat tersebut. Lalu mereka karena sebuah rasa penasaran gitu, geng, terhadap sebuah makhluk astral gitu kan, terhadap hantu nih, geng. Mereka itu pergi mengajak teman-teman yang lain. Sudah nih, takutnya sudah nih. Rasa takutnya ini udah hilang kalau udah berkumpul sama temannya. Jadi mereka berkumpul, mengajak teman-teman yang lain itu untuk berkumpul dan menceritakan semua yang dialami oleh Adi, Dika, dan juga Bobby. Lalu teman-teman yang lain pun merasa penasaran akan hal tersebut. Jadi mereka semua itu datang ke tempat yang tadi didatangi oleh Dika, Adi, dan juga Bobby. Nah, sesampainya mereka di tempat tersebut, mereka awalnya tidak melihat sebuah penampakan supranatural seperti yang tadi dilihat oleh Adi dan juga Dika. Namun selang beberapa waktu mereka sudah bosan menunggu apa yang seharusnya tidak mereka tunggu. Sosok tersebut kembali nampak. Mereka semua anak-anak kecil tersebut melihat sosok tersebut. Inilah dia, kisah kelam di balik pintu lawah.
merinding, geng. Jadi mereka pun merasa percaya apa yang dikatakan oleh Andika dan juga Bobby tersebut. Mereka semakin mundur, semakin menjauhi tempat tersebut, namun sosok tersebut makin mendekat dan juga makin tinggi. Namun ada satu orang yang dikatakan sangat berani lah waktu itu kan, ya mereka tuh ugal-ugalan ya kan, anak kecil itu kan, jiwanya lagi semangatnya, jiwa penasarannya apa betul itu hantu atau gimana gitu kan. Jadi dia tuh seorang teman ini ngajak Bobby gitu sama Adi, ditariknya tangan Bobby sama Adi ini untuk pergi mendekat ke sosok tersebut. Jadi semakin lama mereka itu mendekat menuju ke sosok tersebut, semakin sosok tersebut mengecil. Bahkan sampai mereka mencapai tempat yang menampilkan sosok supranatural tersebut, mereka tidak melihat ataupun menemukan apapun. Semuanya tidak ada. Hanya tempat kosong yang tersisa di sana. Tidak ada sosok yang tinggi, hitam, kelam, dan juga besar. Tidak ada. Dan mereka lari terbirit-birit meninggalkan tempat tersebut secara bersamaan. Saking seramnya tempat tersebut itu. Jadi setelah selang lama waktu gitu, geng, jadi pagi pun tiba gitu. Mereka menceritakan kisah-kisah ini kepada orang tuanya masing-masing. Jadi Adi ini menceritakan cerita tersebut kepada orang tuanya dan juga pamannya. Paman Adi ini dikenal sebagai seorang sosok cerdik pandai dan juga orang yang bukan dikatakan dukun ya guys ya, tapi orang yang mampu dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan dunia di luar dunia manusia ataupun hal-hal supranatural lainnya. Jadi dia menceritakan semuanya nih, Adi nih, apa yang dilihatnya bersama teman-temannya dan apa yang disaksikannya setelah sampai ke tempat tersebut. Jadi setelah mendengar semua percakapan yang dilantunkan oleh Adi ini, pamannya itu memberikan sebuah tanggapan dan juga pesan ataupun peringatan kepada Adi. Apa yang dikatakan oleh pamannya waktu itu? Pamannya menyampaikan bahwasanya kamu jangan sesekali datang ke daerah pintu lawah, terutama nih geng, pada 3 waktu. Yang pertama yaitu waktu tengah hari. Nih, tahu nggak kalian istilah tengah hari ini sekitar jam berapa? Yang dimaksud tengah hari di sini yaitu sekitaran jam 9 sampai jam 11 gitu, waktu matahari naik gitu. Namun jam 12 itu kan udah siang, termasuk siang, bukan lagi tengah hari gitu kan. Nah ini waktu proses matahari naik gitu, itu namanya tengah hari. Jadi waktu kedua yang diperingatkan oleh paman Adi yaitu pada waktu maghrib. Paman Adi berpesan padanya bahwasanya jangan keluar pada waktu maghrib, terutama berjalan ataupun main lari-larian. Karena anak kecil gitu kan sering lari-lari gitu kan. Lari-larian di sekitaran daerah pintu lawah tersebut. Lebih baik maghrib itu kalian isi dengan yang namanya sholat bagi kalian yang Islam, mencari kegiatan positif lainnya bagi kalian yang non-Islam gitu kan, non-Muslim, seperti membaca ataupun berkumpul bersama keluarga. Itulah waktu yang tepat, yaitu waktu maghrib. Dan peringatan ketiga yang dilantunkan oleh paman Adi yaitu jangan keluar dan bermain lewat dari
jam 10 ataupun jam 11 nih. Terutama di pintu lawau atau gerbang menuju ke alam supranatural ataupun alam jin. Nah, setelah Paman Adi ini berpesan kepada Adi seperti hal tersebut, Adi mengiyakan apa yang disampaikan oleh pamannya tersebut. Secara dia tahu bahwasanya pamannya ini bukanlah orang biasa nih, geng. Pamannya juga mengetahui banyak hal akan hal-hal supranatural dan juga hal-hal mistis nih, geng. Jadi setelah besoknya nih, pamannya ini sama Adi nih penasaran dengan tempat-tempat tersebut, tempat yang dikatakan oleh Adi nih. Mereka berdua pergi ke tempat yang disampaikan oleh Adi tersebut. Mereka pergi itu ya sekitaran jam 10 jam 11-an lagi. Sedang naik-naiknya nih matahari. Nah, setelah itu apa yang menjadi tanggapan dari Paman Adi? Paman Adi mengatakan bahwasanya kepada Adi itu, benar sekali, sangat-sangat banyak makhluk astral yang bergelantungan di pohon mangga tersebut. Nih, geng, pamannya Adi itu menunjukkan sebuah pohon mangga yang pada saat itu menjadi tempat kejadian pada malam hari ketika Adi, Dika, dan juga teman-temannya bertemu dengan sosok hantu yang cukup tinggi itu. Tuh, kejadiannya di situ rupanya. Paman Adi mengatakan bahwasanya sangat-sangat banyak. Beliau itu bisa melihat kehadirannya gitu, juga bisa merasakan. Sangat berbahaya kamu bermain jam segini, kata pamannya. Jadi mari kita pulang. Nanti kita bisa-bisanya kita mengganggu waktu keluarnya ataupun waktu kegiatannya alam lain gitu, dunia lain gitu. Jadi mereka pulanglah, Adi dan juga pamannya ini ke rumah. Dan juga Adi mulai mendengarkan apa yang dikatakan oleh pamannya. Dan cerita mungkin berakhir sampai di situ. Tetapi nih, geng, kejadian-kejadian supranatural seperti itu seringkali mendatangi Adi dan juga teman-temannya. Namun mereka tidak sampai dibawa ataupun diajak ke dunia lain, karena ya dapat dikatakan bahwasanya itu kan daerah-daerah tempat mereka tinggal gitu kan. Ya mungkin udah berteman gitu dengan iblis-iblis atau hantu-hantu yang di sekitar sana ya, geng ya. Adapun cerita yang serupa dari cerita yang disampaikan oleh saudara Adi dan juga Dika ini, yaitu suatu ketika tahun berganti nih, geng. Cerita yang sama oleh Adi dan juga Dika. Terjadi sebuah peristiwa yang benar-benar menakutkan yang dialami oleh Adi, yaitu Adi kesurupan. Sebelumnya nih belum pernah terjadi yang namanya kesurupan dengan teman-teman Adi ataupun dengan Adi itu sendiri. Tapi setelah 1 tahun waktu berjalan, tiba-tiba nih Adi kesurupan gitu, geng. Dan yang menjadi lebih menakutkannya nih, geng, kesurupan ini terjadi ataupun dirasakan oleh Adi pada malam hari pada waktu itu. Tepat pada malam Sabtu waktu itu disampaikan oleh Adi bahwasanya dia mungkin gitu kan, mungkin dia tuh telah melanggar ataupun tidak mengingat apa yang disampaikan oleh pamannya pada waktu itu, bahwasanya jangan pergi keluar ataupun mendekati wilayah tersebut pada waktu tengah hari
jangan pergi ke daerah tersebut pada waktu maghrib, dan juga jangan pergi di tengah malam gitu. Mungkin Adi itu melupakan apa yang disampaikan oleh pamannya, makanya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh keluarga Adi dan juga sesuatu yang tidak diinginkan oleh paman Adi tersebut. Jadi badan Adi tersebut kejang-kejang kan. Lalu pada pagi hari Adi mulai tersadar. Namun setelah Adi sadar, dia telah dipangku oleh ayahnya dan beberapa orang lainnya, keluarganya nih, dari mulai paman gitu kan, kakek gitu, ibu, bunda atau ayah gitu, semuanya berkumpul di sekitaran Adi. Mereka berpikir yang tidak-tidak, atau bahkan sampai terjadi Adi ini hilang kesadaran secara penuh gitu. Tapi syukur alhamdulillah Adi pada saat itu dapat tersadar kembali. Namun ada sesuatu yang menarik nih geng, yaitu sesuatu yang disampaikan oleh Adi itu sendiri. Pamannya bertanya kepada Adi nih geng. Pamannya bertanya kepada dia, apa yang kamu rasakan? Kenapa sampai kamu kejang-kejang begitu? Kenapa kamu sampai kesurupan? Apakah kamu melanggar janji yang paman berikan, ataupun wejangan ataupun larangan yang paman perintah untuk jangan dilakukan? Apakah kamu tidak melakukan itu? Atau gimana gitu kan? Mungkin udah terlanjur gitu Adi nih melanggar perintah yang dilarang oleh pamannya. Jadi di sini Adi ini bercerita kepada pamannya dan juga orang-orang yang telah berkumpul di sana di rumah Adi nih geng. Di situ juga ada Dika nih geng, selaku temannya itu, yang merasa prihatin juga terhadap apa yang diterima ataupun yang dirasakan oleh Adi. Jadi pada malam itu, pada pagi itu Adi bercerita, paman, kemarin malam mungkin kan saya melihat ada sebuah sosok yang mengganjal. Nah, sebelum Adi melanjutkan itu, pamannya menanyakan ulang, apakah kamu pergi bermain ke tempat yang paman larang gitu? Nah, atau bermain kemana gitu kan? Anak kecil, sama tahu kan? Anak kecil gitu kan, mereka lagi senang-senangnya untuk bermain, bereksplorasi dan juga menjelajah gitu. Nah, jadi Adi ini menyampaikan bahwasanya dia itu bermain bersama teman-temannya di tempat itu. Ya, betul. Di gerbang tersebut pada jam 10 tengah hari. Berarti dia telah melanggar apa yang dipesankan oleh pamannya dan juga orang-orang tuanya. Nah, jadi apa saja yang kamu lakukan ketika itu? Adi ini nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba dia itu ya merasa biasa-biasa saja. Nggak ada sebuah permasalahan yang timbul pada Adi. Bahkan dia tidak melihat ataupun menyaksikan yang namanya hantu gitu. Tapi perlu kita ingatkan bahwasanya ya makhluk gaib itu kan selalu ada gitu kan. Selalu berdampingan dengan hidup kita. Mana tahu gitu kan Adi ini terlalu berlebihan gitu kan, melakukan sesuatu hal yang melampau gitu kan. Dan penunggu-penunggu daerah sana menjadi terusik gitu kan, menjadi tidak senang, sehingga penghuni-penghuni yang tidak terlihat tersebut memberikan peringatan kepada Adi dengan cara merasuki ataupun kesurupan tersebut. Jadi kita lanjutkan nih guys. Lalu pamannya mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya Adi kepijak ataupun terpijak yang namanya hantu. Di tempat kalian ada nggak teman-teman hal-hal yang seperti ini, layaknya kepijak hantu gitu atau terinjak hantu gitu?
Mungkin kalian bisa menjelaskan dari sudut pandang daerah-daerah kalian masing-masing gitu kan, apakah ada yang seperti ini ataukah tidak gitu. Nanti kalian coba jelaskan di kolom komentar ya, saya juga penasaran gitu geng. Apakah ada yang namanya kepijak hantu gitu, apakah sama dengan yang namanya terinjak gitu, ketindas gitu, tiba-tiba ketindas waktu tidur kan, masuk kaget gitu. Nah, lanjutkan ini geng. Jadi Andi mulai bercerita kepada pamannya dan juga orang-orang di sekitarnya. Paman, tadi nih geng, dia mengatakan, padahal ini kejadiannya malam, yaitu kesurupan. Tadi saya merasakan sebuah kejadian yang tidak biasa. Nah, di situ dia menyampaikan bahwasanya dia sedang ditarik oleh sosok berwarna jubah hitam itu, yang pokoknya penampilan dan juga sosoknya tidak tampak oleh dia, tetapi dia melihat perawakannya itu hitam semuanya, besar juga ya, tapi masih dapat dikatakan layaknya orang dewasa ukurannya nih geng, orang dewasa pada umumnya, bukan seperti hantu-hantu pada cerita-cerita Adi dan juga Bobby tersebut yang tadi lihat di pohon mangga, bukan. Sosok tersebut layaknya orang biasa, namun sosok tersebut ditutupi oleh seperti yang namanya kerudung tutup gitu, nah sampai bawah gitu kan, kayak hijab gitu kan, nah tutup hitam semuanya, tapi geng hitam semua. Lalu ada sebuah hal yang menarik dari yang disampaikan Adi tersebut. Beberapa waktu setelah itu paman, aku melihat sosok putih, lalu dia mengatakan kepada sosok hitam tersebut, jangan ganggu anak ini. Dua sosok yang Andi lihat dalam waktu bersamaan, dan sosok hitam mengatakan ayo ikut aku gitu kan, sambil memegangi Andi gitu, dan sosok putih bilang kepada sosok hitam tersebut, jangan ganggu anak ini, jangan ganggu. Jadi seolah Andi itu melihat sosok hitam tersebut ketakutan akan kehadiran dari sosok putih. Jadi mungkin baik gitu kan, ataupun malaikat gitu bagi Andi ini kan. Dia tuh melindungi Andi seperti ini. Dia mengepalkan tangannya tuh di depan Andi. Ini Andi, ini di depannya dia, ini sosok hitamnya. Nah, jadi seolah-olah dia itu menghalangi sosok hitam ini untuk mendekati yang namanya Adi. Jadi terlanjutkan ya geng. Setelah sosok tersebut menjauh, sosok hitam tersebut menjauh, Andi dibelai oleh sosok tersebut, sosok putih nih geng, dibelai oleh sosok putih, dan tiba-tiba pada saat itu semua terasa hilang, dan Andi terbangun pada saat itu. Mereka tidak mengetahui apa sebenarnya yang disampaikan oleh Andi tersebut. Mungkin sosok putih tersebut merupakan sosok yang dikatakan sebagai penyelamat bagi Andi gitu kan, mungkin jin baik ataupun apalah gitu kan penyebutannya, sehingga Andi masih bisa berkumpul dan juga melihat bersama dengan keluarganya. Nah, di sana pada waktu itu ada seseorang yang bisa ataupun punya ilmu yang namanya ilmu kebatinan dan juga mengerti yang namanya hantu-hantu gitu kan. Namun dari yang disampaikan oleh orang ini, dukun ini gitu, dia tuh tidak bisa mengobati yang namanya penyakit yang diderita oleh Andi. Tergolong sebagai penyakit nih kan. Kalau sampai tidak diobati penyakit ini, kesurupan dan kejang-kejang ini, maka ya dapat
dipastikan oleh dukun ini, kejadian ini akan terulang kembali. Akan terulang. Kesurupan kejang-kejang pada badan Andi ini bisa terulang kembali. Jadi mereka datanglah kepada, ya dapat kita katakan sebagai ustadz gitu kan, yang orang terkemuka dan juga orang terkenal juga pada saat itu di wilayah Andi. Dan juga mungkin saat ini beliau sudah tidak ada lagi dan telah meninggalkan kita. Mari kita sama-sama mendoakan beliau agar beliau berada di tempat yang baik dan juga berada di surganya nanti, karena beliau merupakan salah satu ulama dan juga orang hebat, orang cerdik, orang pintar yang dimiliki oleh daerah Andi ini. Jadi setelah yang disampaikan oleh kegiatan yang dilakukan oleh Buya ataupun Ustadz ini kepada Andi, dia menyimpulkan bahwasanya Andi ini ya memang betul kesurupan, terinjak namanya hantu, dan untuk pengobatannya memang harus dijalani oleh Andi, yaitu pengobatan spiritual. Andi diwajibkan dari Ustadz ini mewajibkan Andi untuk yang namanya membaca Al-Quran gitu, setiap maghrib, setiap malam selalu membaca yang namanya Al-Quran, minimal membaca ayat kursi lah sebelum tidur, dan juga membaca surat-surat lain seperti layaknya Al-Fatihah, Qul Huwallahu Ahad, An-Nas, dan juga Qul A'udzu Birabbil Falaq. Itu pesan dari Ustadz ini agar Andi ini tidak terulang kembali yang namanya kejadian-kejadian yang di luar keinginan dari Andi dan juga keluarganya, agar tidak terulang kembali nih geng, kejadian yang dirasakan oleh Andi, karena dia selalu menjalankan apa yang disampaikan oleh ustadznya tersebut. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh ustadz tersebut, sampai sekarang mungkin Andi tidak akan tidak akan merasakan hal-hal seperti itu lagi. Ya, sangat panjang ya geng ya cerita. Ini sebuah pintu gaib yang membawa manusia ke kejadian-kejadian mistis, melihat hantu, melihat sosok-sosok misterius, atau bahkan mengalami kejadian-kejadian misterius. Nah, itulah dapat kita simpulkan bahwasanya dari cerita ini, kita sebagai manusia itu tidak boleh yang namanya sombong dan juga tidak boleh arogan, ya, tidak boleh arogan. Kita juga sebelum melewati tempat-tempat tertentu kita mengucapkan yang namanya permisi gitu kan, atau assalamualaikum, saya numpang lewat gitu kan. Nah, tidak menjamin semua tempat tersebut itu mengizinkan ataupun membiarkan kita untuk lewat dengan tenang. Mungkin mereka tersinggung gitu kan akan kehadiran kita, tidak merasa nyaman akan kehadiran kita ada gitu kan. Nah, itu dia cerita kita pada malam hari ini. Jadi geng, kalau suatu hari kalian berada di tempat yang terasa berbeda, terlalu sunyi, terlalu dingin, dan terlalu mengundang, satu hal yang harus kalian lakukan: lari aja geng, lari aja, tinggalkan. Kalau bisa jangan pernah coba-coba untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut. Lari aja, gak apa-apa, tinggalkan aja tempat tersebut, dan juga demi keamanan ataupun kenyamanan kita bersama gitu kan. Kita dengan bukan sesama manusia nih, tapi dengan yang ya gitulah, yang tidak bisa kita lihat. Karena itu ini merupakan sebuah pelajaran bagi kita semua untuk selalu waspada dan juga hati-hati dalam bersikap ya. Nah, bagaimana pandangan kalian mengenai kisah malam kita pada hari ini? Jika merinding gitu kan ataupun menakutkan, kalian bisa tulis di kolom komentar bagaimana ekspresi kalian. Kalian boleh berdebat lah ya tentang
kisah kita pada malam hari ini. Mungkin saya akan upload video minimal setelah 5 atau 4 video mengenai sejarah, saya akan mengupload satu video misteri sebagai bahan refreshing kita gitu kan. Ya geng ya, sebagai bahan santai kita ya. Oke. Jadi cukup sekian dari saya. Saya Tarisya. Selamat malam.